Halo teman-teman investor, balik lagi bersama saya Yosua dari RK Team. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas 5 fakta dari Warren Buffett. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau membahas salah satu tokoh penting dari hidup Warren Buffett, yaitu Charlie Munger. Seperti yang kalian ketahui, Charlie Munger adalah tangan kanan dari Warren Buffett dan salah satu orang yang mengubah cara pandang Warren Buffett dalam berinvestasi saham. Nah, kalian penasaran gak sih gimana kisah dari seorang Charlie Munger? Hal apa saja yang sudah beliau lakukan dalam mengubah cara berpikir dari seorang Warren Buffett di Berkshire Hathaway? Dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari beliau? Yuk, langsung kita bahas. Charlie Munger adalah Vice Chair di Berkshire Hathaway dan juga sebagai tangan kanan dari Warren Buffett selama lebih dari 4 dekade. Charlie Munger telah berperan penting dalam pertumbuhan Berkshire menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari 500 miliar US dollar. Ini menandakan Charlie Munger adalah salah satu investor tercerdas di dunia karena dirinya dengan Warren Buffett sangat berperan penting di Berkshire Hathaway. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki pertanyaan seperti ini ya. Apa jangan-jangan sebenarnya si Charlie Munger ini lebih pintar dari Warren Buffett? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat yuk background dan karir dari Charlie Munger terlebih dahulu ya. Charles Thomas Munger adalah pria kelahiran di Omaha, Nebraska pada tanggal 1 Januari tahun 1924. Ayahnya Alfred Case Munger adalah seorang pengacara terkenal, sedangkan kakeknya Thomas Charles Munger adalah hakim di pengadilan. Saat kecil, dirinya mempunyai perawakan lebih kecil dibandingkan teman sebayanya, sehingga membuat dirinya tidak pandai olahraga dan hanya mengandalkan kecerdasannya saja. Dari kecil, Charlie Munger mempunyai kebiasaan membaca buku yang ia selesaikan hanya dalam semalam. Dan di sekolah, dirinya juga sering berdebat dengan guru-gurunya terkait mata pelajaran yang sedang diajarkan. Di usianya yang ke-18, Charlie mempunyai bakat di matematika dan diterima di Universitas Michigan. Akan tetapi, kuliahnya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1943, Charlie memutuskan untuk keluar dari Universitas Michigan dan bergabung di US Army Air Corps di usianya yang ke-19. Singkatnya, dalam Perang Dunia Kedua, dirinya naik pangkat menjadi Letnan II. Dan ketika dirinya diberi tes klasifikasi umum Angkatan Darat, ternyata Munger diketahui mempunyai IQ yang cukup tinggi dan diperintahkan untuk belajar fisika di kemiliteran karena kepintarannya tersebut. Setelah perang berakhir di tahun 1945, Charlie Munger akhirnya meninggalkan karir militernya, lalu dirinya mendaftar di Harvard Law School, yang saat itu Charlie juga mendapatkan magna cum laude, atau bisa dibilang nilainya berada di jajaran top 2% di Harvard Law School. Setelah lulus dari Harvard, Charlie pun bekerja di perusahaan firma hukum dengan gaji awal 275 US dollar sebulan, yang dimana jumlah itu cukup besar di tahun 1950-an. Pada saat bekerja, Charlie memperhatikan bahwa orang-orang yang benar-benar kaya di sekitarnya adalah pemilik bisnis. Charlie selalu memiliki hasrat untuk bisa hidup dengan kaya dan ingin memiliki kebebasan seperti yang dilihat dari klien-kliennya. Singkat cerita, dia memutuskan untuk berinvestasi di salah satu perusahaan dari relasi pekerjaan hukumnya dan berhasil membuat keuntungan 300% pada awal investasinya. Lalu berdasarkan pengalaman investasinya selama beberapa tahun, Charlie pun memutuskan untuk mulai serius dalam berkarir di dunia investasinya. Berdasarkan biografi singkatnya, ternyata Charlie ini sangat pintar dan bisa memanfaatkan peluang. Nah, bagaimana dirinya bisa kenal nih dengan Warren Buffett? Charlie Munger dan Warren Buffett memiliki perbedaan usia 7 tahun, di mana Charlie lebih tua ketimbang Warren Buffett. Kedua orang ini sebelumnya tidak pernah bertemu ketika masa kecil mereka di Nebraska. Walaupun Charlie Munger pernah bekerja di toko milik kakek Warren Buffett, tapi dirinya tidak pernah benar-benar mengenal Warren Buffett. Lalu gimana Charlie bisa bertemu dengan Warren Buffett? Pada tahun 1959, seorang temannya mengenalkan Charlie pada Warren Buffett karena mereka satu kampung halaman, yaitu di Nebraska. Mereka pun segera menjadi teman dengan berbagai pengalaman hidup mereka yang tumbuh di kampung halaman yang sama. Dikarenakan hal itu, Charlie dan Warren Buffett menjadi sangat dekat. Warren pun sering mengomeli Charlie karena dirinya masih bekerja di bidang hukum, karena Warren Buffett lebih percaya bahwa bakat Charlie ini bisa lebih bermanfaat di Berkshire ketimbang pekerjaannya saat itu.
Singkat cerita, Charlie yang mendapatkan tawaran dari Warren Buffett pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Berkshire Hathaway sebagai Vice President baru di Berkshire Hathaway pada tahun 1978. Dari pertemuan itulah dirinya menjadi partner dari Warren Buffett di Berkshire Hathaway, bahkan hingga saat ini. Kita semua pasti tahu, Warren Buffett adalah value investor dengan secara aktif mencari saham yang dihargai murah, memiliki margin of safety yang tinggi, seperti yang dia pelajari dari mentornya yaitu Benjamin Graham. Value investing dalam bentuk murninya yang diajarkan pada Warren Buffett saat itu dikenal dengan nama cigar butt investing yang hanya menekankan valuasi di dalam metodenya. Simpelnya, cigar butt ini membeli saham ketika bisnisnya sedang sekarat yang biasanya dikarenakan krisis. Sehingga secara operasional perusahaan sedang tidak baik, maka sahamnya pun dihargai murah. Dan di saat itulah kita membeli saham cigar butt serta meraih keuntungan ketika perusahaan kembali berjalan normal. Oleh karena itu, Warren memuji Charlie karena dia meluruskan pemahamannya yang kurang baik yang disampaikannya melalui Shareholders Letter Berkshire di tahun 1989. Saat Charlie bekerja dengan Warren Buffett di Berkshire Hathaway, Warren Buffett pun mempelajari bahwa membeli saham di harga murah untuk bisnis yang bermasalah adalah suatu jebakan. Hal ini membuat perusahaan terdiskon secara palsu atau biasa kita kenal dengan value trap. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Berkshire pun dapat terkikis dikarenakan tingkat pengembalian perusahaan yang memang secara operasional sangat rendah. Kemudian Charlie Munger menyarankan Warren Buffett untuk membeli perusahaan dengan bisnis yang hebat. Misalnya pada saat itu harga sahamnya hanya bernilai $1. Akan tetapi dalam 10 tahun ke depan harga sahamnya bisa mencapai $15 karena mempunyai bisnis yang kuat. Karena hal itulah, value investing versi Berkshire menjadi sangat sukses karena mengikuti saran dari Charlie Munger yang menekankan forget what you know about buying fair businesses at wonderful price, instead buy wonderful businesses at fair price. Dari sini, Charlie Munger suka dengan model bisnis yang baik walaupun ada di harga wajar. Karena pada dasarnya jika perusahaan mempunyai model bisnis yang kuat, maka perusahaan akan semakin besar dan harga saham ke depannya juga akan mengikuti. Mungkin kalian keheranan dan bertanya nih, kalau Charlie Munger sehebat itu, seharusnya Charlie Munger bisa lebih kaya dong dari Warren Buffett. Pada tahun 2022, menurut Forbes, Charlie Munger memiliki kekayaan bersih sekitar $2, miliar. Loh, kenapa kekayaannya bisa jauh dengan Warren Buffett yang saat ini bernilai sekitar $96 miliar? Nah, hal ini dikarenakan sistem compounding interest yang dilakukan oleh Warren Buffett sejak lama. Pada dasarnya, semakin banyak uang yang kita miliki, maka keuntungan atas nominal bunga yang kita terima juga akan semakin besar. Bunga yang kita terima ini akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio. Maka dari itu, hingga saat ini Warren Buffett termasuk ke dalam salah satu orang terkaya di dunia. Karena menerapkan compounding interest sejak awal dia berinvestasi. Tepatnya pada usianya yang ke-11 tahun. Nggak hanya tentang compounding interest nih. Charlie sendiri memiliki 8 anak, sedangkan Warren Buffett hanya mempunyai 3 anak. Ketika kita tahu bahwa Charlie memberikan sejumlah besar kekayaannya kepada anak-anaknya, dan juga Charlie Munger melakukan charity jauh sebelum yang dilakukan oleh Warren Buffett, maka masuk akal mengapa kekayaan Charlie saat ini secara signifikan jauh lebih rendah dibandingkan Warren Buffett. Charlie juga mempunyai pandangan bahwa tidak ada gunanya memegang uang sebanyak Warren Buffett, apalagi ketika dirinya tahu bahwa usianya tidak lagi muda. So, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sosok investor yang berusia 98 tahun ini? Mari kita dengarkan nasihat hidup dari seorang Charlie Munger. Yang pertama, there is no way you can live an adequate life without making many mistakes. Di sini Charlie menekankan, tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang layak tanpa membuat banyak kesalahan. Orang yang sukses pasti melewati berbagai tantangan. Tidak terlepas untuk Charlie Munger. Di Berkshire Hathaway, seringkali Warren Buffett dan Charlie Munger ini membuat keputusan yang salah. Bahkan kesalahannya itu seringkali disampaikan dalam Berkshire Annual Meeting Shareholders. Tapi dari kesalahan yang diperbuat, mereka belajar agar membuat keputusan investasi yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua, you will do better if you have passion for something in which you have aptitude. If Warren Buffett had gone into ballet,
no one would have heard of him. Charlie suka dengan orang yang mengejar passion, di mana dia memiliki bakat di dalamnya. Terlihat dari kata-kata Charlie yang bilang, jika Warren Buffett pergi ke tempat balet, maka tidak ada orang yang akan mendengar tentang dirinya. Karena tentu saja, Warren Buffett tidak memiliki bakat dalam bidang itu. Tapi jika kita pergi ke tempat yang tepat, di mana kita memiliki suatu bakat di dalamnya, maka kita akan melakukannya jauh lebih baik daripada orang lain. Dan yang terakhir adalah, the big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Seperti Warren Buffett, Charlie adalah seorang investor jangka panjang. Dirinya bukanlah orang yang tidak sabaran dan ingin kaya dalam sesaat. Di sini Charlie menekankan, ketika kita menunggu dan bersabar dengan perusahaan yang kita investasikan, tentu saja di masa depan, perusahaan yang kita investasikan akan menjadi besar dan harga sahamnya pun akan mengikuti seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Maka di saat itulah uang dalam jumlah besar yang akan kita dapatkan. Nah, itu tadi adalah kisah dari seorang Charlie Munger. Kalau kalian ada nggak yang mengidolakan sosok yang satu ini? Oh iya, menurut kalian apakah Charlie Munger jauh lebih pintar dari Warren Buffett atau justru sebaliknya? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Saya Yosua dari RK Team pamit undur diri. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video Rifan Kurniawan channel berikutnya.